Oke. Nah, sekarang saya pengen dengar suaranya Bu Dokter. Nah, cerita dong. Kemarin ikut yang basic apa yang dirasakan atau mungkin ada kesulitan atau hanya pengen di-sharing, monggo silakan. Silakan. Tadinya awalnya saya tidak terlalu rajin untuk tapping. Ya, cuman pokoknya nggak rajin lah. Tapi kemarin itu ada masalah sesuatu lah dengan anak saya. Nah, setelah itu akhirnya saya tappingin aja terus-terusan. Belakangan saya tapping-tapping terus. Kayaknya terus saya kan ikut yang terapis itu, Pak. Mm-mm. Dan kayaknya saya terapi aja anak saya sedikit-sedikit. Tadinya saya takut juga kan saya bilang sama Pak Yuyun. Tapi ternyata kayaknya dia agak tenang tuh. Ya. Heeh, gitu. Ada progres ya, ada progres ya. Ya, kayaknya agak tenangan sih. Ini tadi dia telepon. Anak saya kebetulan di luar. Yang satu. Gitulah, Pak. Dia ada masalah sama suaminya lah. Begitulah. Nggak ngerti saya. Oke. Begitu. Mm-mm. Jadi betul. Jadi gini, kalau memang ketika ada orang lain bermasalah, ya terutama orang terdekat kita ya, anak kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita, ya kita harus mampu ini apa namanya menjadi mereka. Apa sih kira-kira yang sedang jadi yang mereka rasakan? Mamanya kayak putrinya bermasalah sama suami. Ya harus tahu masalahnya apa. Terus kira-kira apa yang dia rasakan? Itu sama kayak kita lagi berantem sama pasangan kita. Ya ibu lagi berantem sama suami, sama tetangga, sama kolega, sama. Nah, kemampuan kita menganalisis itu akan membantu kita meringankan beban pasien kita. Ya, apalagi anak. Saya yakin apa namanya? Saya kemarin share deh kemarin pagi kalau nggak salah ya tentang pentingnya energi seorang ibu. Ya, anak itu bagaimana orang tua kok. Saya udah ngalamin. Ketika saya dalam kondisi yang wah nggak karu-karuan, anak saya bandelnya minta ampun. Bukan bandel dalam arti nakal ya, tapi dibilangin nggak bisa. Malah nyolot, malah marah. Itu loh. Jadi, oh ternyata masalahnya bukan di anak saya, di saya. Ya, ingat nggak saya cerita tentang Ya. bagaimana sampah emosi ya, truk sampah ya. Jadi kita ini kan saya bilang truk sampah hidup dan berjalan. Kalau orang Jawa bilang ini pawuan, pawuan itu pawuan tempat buang. Dulu kan ada orang Jawa dulu kan kalau apa tempat sampah kan gali lubang gitu ya, jugangan. Nah itu, lah kita itu kayak gitu. Jadi sehebat apapun omongan kita, seindah apapun omongan kita, kalau energi kita negatif, orang nggak akan terima. Iya. Ya, jadi perbaiki dulu vibrasi kita. Jadi sebelum kita negur orang, sebelum kita nasehatin orang, introspeksi dulu. Ya. Udah bener belum energi kita? Saya Jangan, sampahnya banyak. itu pasti bermasalah. Benar. Nah, tapi bagus, Bu Rina punya kesadaran. Hmm. Karena banyak orang, lah aku nggak mikir apa-apa kok. Oh, Aku baik-baik saja kok. Lo ngapain ngorek-ngorek luka lama? Ketika disuruh bikin daftar sampah emosi, jawabannya begitu. Udah lama ngapain dikorek-korek? Ya sakarepmu, bukan urusan saya. Ya, iya. Anda mau benar mau kan kamu yang usaha bukan. Saya cuma bisa ngasih tools saja. Kasar kalau orang jualan, saya cuma jualan tang saja, jualan palu saja, jualan paku saja. Yang mau pakai paku sama palu kan Anda, bukan saya. Ya, Anda beli paku sama saya, Anda beli palu sama saya, tapi dianggurin, ya nggak bisa dipakai malu, ya. Ya, berhasil tidaknya Anda memalu bukan karena saya, karena Anda sendiri. Ya, jadi saya senang deh kelas ini dengan Mbak Maria sama Mbak Rina, sambil Mbak aja deh, nggak apa-apa biar kelihatan muda ya Mbak. Ya. Oh masih sama-sama muda kok gitu. Itu ya. Jadi ada dialog-dialog yang menurut saya sangat konstruktif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa memberikan kebaikan semaksimal mungkin, dan terutama untuk orang-orang sekeliling kita.